Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Fadlin Hadini, calon guru penggerak angkatan 7 dari kota Palembang. Kali ini kami berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Kemudian kami berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Prakarsa perubahan yang saya ajukan yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis anak. Hal ini bermula dari suatu kegelisahan saya ketika melihat sekelompok anak mengalami kesulitan saat memahami suatu bacaan. Berikut bagja prakarsa perubahannya. Pada bagian buat pertanyaan utama, pertanyaan yang saya ajukan yaitu apa yang harus saya lakukan untuk dilanjutkan dengan membaca literatur bagaimana mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis anak. Saya akan kemudian melakukan refleksi diri dan umpan balik terhadap situasi pembelajaran saat ini. Pembelajaran yang dapat meningkatkan apa urgensi atas hal yang terjadi, mengapa saya mengangkat hal ini sebagai prakarsa perubahan. Pada bagian ambil pelajaran, saya mengajukan pertanyaan, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis anak? Lalu aktivitas apa saja yang menurut anak dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis mereka? Kemudian situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis anak? Lalu kemampuan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya dalam mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis anak. Di bagian gali mimpi, saya mengajukan pertanyaan apa kebiasaan-kebiasaan baru yang terjadi jika pengembangan pembelajaran yang meningkatkan kemampuan bernalar kritis anak berjalan dengan baik. Pada bagian ini saya akan melakukan kegiatan brainstorming dengan guru, melakukan survei terhadap respon apa yang akan mereka sampaikan atas perbedaan pendapat, atas kesalahan yang murid lakukan. Kemudian juga melakukan wawancara terhadap murid tentang bagaimana sih apa yang mereka harapkan ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka mengalami perbedaan pendapat dengan guru. Pada jabarkan rencana, pertanyaan yang muncul adalah apa langkah yang paling pertama untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis anak? Lalu apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Kemudian tindakan yang akan saya lakukan yaitu 1. Mengidentifikasi dan menganalisa efektivitas dan efisiensi kekuatan atau potensi tindakan yang paling sederhana yang dapat dilakukan sesegera mungkin. 2. Membuat daftar skala prioritas tindakan yang dapat dilakukan. Dan 3. Berdialog kepada murid. Pada bagian atur eksekusi, pertanyaan yang muncul yaitu siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis anak. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu membuat daftar rekan guru atau kepala sekolah yang dapat mengobservasi kelas saya untuk mengidentifikasi hal-hal yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis anak yang baru terjadi di kelas saya. Kemudian meminta masukan mengenai pembelajaran yang bernalar kritis dan menyusun kegiatan pembelajaran yang meningkatkan kemampuan bernalar kritis anak dan menyampaikan kepada orang-orang yang berperan dalam kegiatan tersebut. Demikian dan terima kasih. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.